Halo warga nobar yang kalau mau nagih hutang ke teman sendiri malah pian nangsungkan dan minta maaf duluan. Kayak apa kabarnya bebuhan bang berjalan? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film aksi kriminal terbaru 2025 yang bikin bulu kuduk merinding. Bukan karena hantu, tapi sniper misterius yang siap bolongin kepala kalau Anda bernapas terlalu keras. Sebuah film nang cocok banar gasan menemani pian jaga malam biar mata melek terus karena was-was takut disemak-semak ada yang ngintip bawa senapan. Memangnya apa yang terjadi? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Under Fire. Film diawali dengan dua sahabat bernama Griff dan Abbott yang tengah berada di bar milik Mas Yono, cabang Meksiko. Dari penampilannya saja, perbedaan keduanya langsung mencolok. Yang satu berwibawa ala pria Sigma, sementara Griff bergaya ala jamet Amerika. Hari itu mereka mengunjungi bar Mas Yono bukan untuk bersantai. Keduanya justru berniat bertemu dengan bos kartel mafia Meksiko paling berbahaya untuk melakukan transaksi. Tak lama kemudian, ajudan mafia yang kita panggil si Utuh akhirnya membawa Griff dan Abbott menemui seorang bapak-bapak yang sekilas terlihat seperti warga Facebook Pro. Namun ternyata dialah sang bos besar kartel. Abbott, the only American I like passing through my doors. Hey, Valentino. Disinilah terungkap bahwa rupanya Abbott dan Griff berniat menukar senjata ilegal yang mereka bawa dengan sekarung garam Cina. We all good, gringo? No. Sayangnya, transaksi itu tidak berjalan sesuai rencana. Griff dan Abbott justru menerima bayaran berupa uang tunai, bukan garam Cina seperti yang telah disepakati. Sehingga Abbott merasa marah karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. I told them I had Mexico's best. I'm not looking to get pinched. Well, nobody here is trying to pinch you, I'm man. not saying you are. Rupanya, sang bos khawatir karena kemungkinan dirinya sedang diintai dan tidak mau menempatkan dirinya pada posisi berbahaya padahal masih doyan kopdar. Akhirnya demi mencegah masalah agar tidak semakin panjang, mereka pun terpaksa membawa uang tersebut. Boss man's not gonna be happy about this. Di perjalanan, mereka yang sangat membutuhkan garam Cina berusaha mencari kartel lain. Namun sayangnya, di perbatasan Meksiko, mereka dihentikan oleh polwan cantik nan Bahenol yang sedang berpatroli. What about you? That depends, honey. You gonna give me a full cavity search? Hey, you made them too tight. Keduanya pun dibekuk berkat congor si Griff. Sementara Griff ditahan, Abbott rupanya justru diinterogasi oleh si polwan. What happened to the cocaine, Alex? It's Valentino. Won't let so much as a dime of powder out of his sight, the prick. Waduh, tak disangka polwan Bahenol yang kita panggil saja Nurul ternyata merupakan rekan Abbott. Disinilah terungkap bahwa Abbott sebenarnya adalah agen Intel BNN Amerika yang menyamar untuk membongkar jaringan penyelundupan garam Cina di Meksiko. Nurul menegaskan bahwa bukti garam Cina sangat dibutuhkan untuk menangkap para bos kartel. Namun, kegagalan rencana sebelumnya membuat operasi terancam berantakan. Oleh karena itu, Nurul mendesak Abbott segera mencari bos kartel lain agar misi tetap bisa diselesaikan. Just be careful out there, Agent. Better not catch you consulting. Setelah itu, mereka pun dibebaskan begitu saja. Griff pun terheran-heran karena di dalam mobil mereka terdapat uang dalam jumlah besar yang mencurigakan. Namun karena si Griff ini orangnya bebungulan dan selalu berpikir positif, ia memilih untuk tidak memikirkannya lebih jauh.
Malam harinya terlihat Abot menghabiskan waktu dengan penuh cinta bersama si Nurul. Namun di tengah momen itu, Nurul tiba-tiba memperingatkannya agar segera meninggalkan kota dan kabur membawa uang tersebut. Namun Abot pun berusaha menegaskan bahwa ia pasti akan menyelesaikan misi tersebut. Dan setelah itu berniat hidup damai bersama si Polwan Bahenol. What would we do without this job? Could go away. Could be far from here. And that bag of cash, that would pay for a lot of each time. We could have a better life. I gotta go. Keesokan paginya, Abot terbangun karena mendengar suara mencurigakan di rumahnya. David, Griff, how did you even get in here? Untungnya yang datang adalah Griff si Jamet yang polos bebungulan karena hingga saat ini ia belum mengetahui identitas asli Abot dan mengiranya hanya seorang pecandu biasa. Berniat membantu sahabatnya, Griff pun memberi kabar bahwa ia telah menemukan seorang bandar besar untuk menggantikan transaksi yang sebelumnya gagal. I found us a dealer. You spoke to Delgado. Okay, well. Tanpa diduga, bandar yang dimaksud adalah si Utuh, orang kepercayaan bos kartel bapak-bapak di awal film. Mendengar hal itu, Abot kesal karena Griff bertindak sembrono. Sebab jika si Utuh ketahuan berkhianat, mereka berdua pasti akan terkena dampaknya. Namun, karena Abot membutuhkan barang bukti agar misinya segera tuntas, ia pun terpaksa menyetujuinya. Mereka akhirnya sampai di lokasi antah berantah untuk bertemu dengan si Utuh secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang bos. I don't like this. A ridge like that, all the spots for cover. Hey, this is a kill zone. Namun di sini Abot mulai curiga karena lokasi tersebut tampak seperti tempat yang disiapkan untuk pembantaian. Sayangnya, Griff yang polos sama sekali tidak memedulikan kecurigaan itu. I'm not your amigo, pendejo. Si Utuh akhirnya datang bersama anak buahnya dan transaksi uang tunai dengan garam Cina pun hendak dilakukan. Namun, sikap sok akrab Griff justru membuat si Utuh tersinggung dan I'd pull the trigger myself. Ready when you are. ternyata itu cuma bercandaan kartel pada umumnya yang tidak bisa dibedakan antara beneran atau borongan. Hingga akhirnya transaksi pun kembali dilanjutkan. Yeah, we have a deal. DEA! Everyone on the fucking ground! Loh, kok gitu? Griff ternyata adalah agen FBI yang menyamar. Situasi pun menjadi kacau seketika dan di saat mereka sibuk adu bacot serta todong-todongan, tiba-tiba mereka diserang dari arah bukit oleh tembakan bertubi-tubi dari seorang sniper misterius. Sniper yang matanya lebih jeli daripada kalian saat melihat recehan di tanggal tua berhasil menghabisi si Utuh dan anak buahnya. Kini Abot dan Griff yang terjebak di tengah situasi tersebut justru saling menuduh setelah kenyataan terungkap bahwa mereka berdua sama-sama agen rahasia yang selama ini saling menyamar.
Akhirnya, mereka menyadari bahwa situasi ini benar-benar menjebak. Mereka berada di lokasi yang empuk bagi sniper untuk menembaki mereka. Dan parahnya lagi, mereka tak bisa menghubungi bala bantuan karena ponsel Griff yang masih nyicil pay later sudah pecah. Sementara si sniper tak kunjung terlihat batang hidungnya, ya iyalah kan sniper. Dan saat tekanan semakin mendesak, Abbott berusaha mencari celah dengan mengintai keadaan sekitar melalui kaca spion. Dari sanalah Abbott akhirnya berhasil mengetahui posisi sang penembak. Tanpa ragu, mereka pun nekat menyusun rencana untuk menyeberang menuju mobil si Utuh yang berada di posisi lebih aman. What? I should just go and then come back for you. Go! He's got a beat on you, man! No shit! Oh my God! Go! Dude, that hurt so much more than I thought it would! Sayangnya, akibat aksi gegabah tersebut, Griff merasakan panas di kakinya setelah tertembak hingga bolong. Melihat sahabatnya tumbang, Abbott langsung memberikan pertolongan pertama dengan alat seadanya. Abbott pun langsung membakar sebuah koin dan melakukan ini. Ngilu anjay! Griff harus merasakan simulasi siksa neraka saat Abbott menempelkan koin panas ke lukanya yang menganga demi menghentikan pendarahan. Beberapa saat kemudian, di tengah cuaca yang gersang dan ancaman sniper yang masih mengintai, mereka tetap terjebak. Dan ketika kondisi Griff mulai membaik, tiba-tiba terdengar suara asing dari walkie-talkie milik si Utuh. Just give in, boys. Make it end faster. A still breeze a bit to the left and I clip your artery. Just stand up, I snipe your spine. Ternyata itu adalah suara sang sniper yang menyuruh mereka menyerah, menegaskan bahwa tak ada jalan keluar dan kematian mereka hanya tinggal menunggu waktu. Namun, ancaman itu justru memicu perlawanan. Abbott menolak menyerah dan segera memutar otak untuk menyusun rencana baru hingga ia menyadari sebuah koper berisi garam Cina berada di dekat posisi si Utuh. Jelas koper itulah target utama sang sniper sejak awal. Tanpa banyak pilihan, mereka pun nekat mendorong mobil milik si Utuh ke arah koper tersebut. Maybe you can hurry this up! It's in neutral! Come on, Griff. Let's go! Oh no! Right! Untungnya, Griff berhasil menghadang peluru sehingga Abbott selamat. Meski terluka, semangat mereka untuk menuntaskan misi masih tetap menyala. Rencana itu pun kembali gagal karena lagi-lagi Griff tertembak di kakinya. Kini mereka benar-benar terjebak dan kehabisan akal. Namun secercah harapan tiba-tiba muncul ketika mereka menemukan beberapa rompi anti peluru di mobil si Utuh. Tanpa ragu, rompi-rompi itu segera dipakaikan ke tubuh Abbott dengan harapan dapat menahan tembakan saat ia beraksi. Kini rencana pun berubah. Griff akan bertindak sebagai pengalih perhatian sniper agar Abbott bisa bergerak menuju koper. You're a shooter now, huh? What the f***? Shut up and shoot!
Namun sueknya, koper tersebut ternyata terborgol pada tangan si Utuh, yang berarti mereka harus membawa tubuhnya sekaligus. Untuk mempermudah Abbott, Griff pun berusaha melakukan ini. Rupanya Griff berhasil menembak teropong si sniper, memberi Abbott waktu untuk kabur. Meski agak janggal kok bisa pistol biasa mengenai sniper dari jarak jauh. Ah, ya sudahlah, terserah sutradara. Sialnya, meski berhasil membawa koper, kini giliran Abbott yang merasakan timah panas menggores lengannya. Kesal dengan sang sniper, Abbott pun langsung bemamai membacotinya. You listen to me, you sack of shit. Get him. I spent a week in Afghanistan. Everyone thinks they can, but they can't. I was good. I was good. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Abbott berusaha membuka koper si Utuh. Namun karena kesulitan, Griff yang mantan maling komplek pun ikut membantu. That's it? Mereka pun dibuat kebingungan karena ternyata isi koper itu hanyalah garam Cina. Menurut mereka, mustahil si sniper repot-repot melakukan pembantaian hanya demi garam Cina. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Allahu Akbar, si Utuh tiba-tiba tersadar dalam kondisi sekarat. Abbott pun segera berusaha menyelamatkannya dengan membuka saluran napasnya. Will die, and this is gonna give it to him. Innalillahi, di tengah ajalnya bukannya mengucap syahadat, si Utuh justru mengucapkan sesuatu dalam bahasa Rusia. Untungnya, Griff yang istrinya suka menonton sinetron Rusia tahu bahwa kata-kata itu berarti ada sesuatu di dalam koper, sesuatu yang sangat penting. Mereka pun segera memeriksa bagian bawah koper dan menemukan sebuah flash disk. Diduga kuat, inilah benda yang menjadi incaran sniper. Mereka pun segera mencoba bernegosiasi dengan si sniper. Alright, you better start spilling, asshole. Otherwise this drive is gonna end up in pieces. So let's talk. Who is Delgado, huh? Namun dalam komunikasi itu, sniper justru mengungkap bahwa semua kejadian ini merupakan perintah atasannya Griff. Mendengar adu domba itu, Abbott pun mulai menaruh curiga pada Griff. Hawthorne told me that there would be some intel in the case, but I didn't know it was going to be. I mean, we're both being set up here. Don't make that guy's job any easier. Okay. Count 15. Come on! Griff yang kini diborgol di mobil baru menyadari bahwa mereka sedang diadu domba untuk saling melemahkan dan mencoba menyadarkan Abbott. Namun Abbott yang keras kepala tidak mau mendengarkan. Ia pun malah punya ide sendiri dan situasi semakin kacau ketika ia justru menyatakan kesediaannya menyerah serta menyerahkan flash disk tersebut. Now, I want you to back up. There's another shooter! What? Tanpa diduga, snipernya ternyata bukan hanya satu orang. Beberapa penembak lain muncul dari balik bukit dan serangan kembali terjadi secara bertubi-tubi. Abbott pun terpaksa bertahan di bangkai pesawat meski posisinya semakin terdesak. Untungnya, Griff berhasil menyelamatkan Abbott tepat waktu sehingga mereka berhasil meninggalkan lokasi.
Aduh, bagaimanakah nasib mereka? Pura-pura nggak tahu dulu deh. Malam pun tiba. Untungnya Griff masih selamat dari kecelakaan, akan tetapi... No! No! Untung saja Abbott berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Menyesal telah meragukan Griff, Abbott pun meminta maaf karena trust isunya. Namun, sayangnya ancaman mereka belum berakhir. Seorang sniper lain masih membidik dari kejauhan. Dalam kondisi terpojok dan nyaris putus asa, mereka hanya bisa bertahan. Namun pengalaman tempur dan naluri bertahan hidup membuat mereka sadar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Don't come over, just stay right there. Alex? Saya pun kaget. Tiba-tiba si Nurul datang. Kehadirannya sontak membawa harapan dan kebahagiaan bagi Abbott dan Griff. Akhirnya mereka menemukan titik terang. Tapi di tengah itu Abbott pun terheran. Kok bisa Nurul tahu lokasi mereka padahal Abbott tidak memberitahu apa-apa? Nice and easy, Alex. Oh, ternyata si Nurul, kekasihnya merupakan salah satu kaki tangan sniper. Nurul pun memaksa Abbott melepaskan flash disk itu. Hati Abbott hancur, pengkhianatan itu terlalu berat untuk diterima. Namun, belum sempat Abbott bereaksi, Nurul tiba-tiba ditembak mati. Innalillahi. Kejadian itu sontak membuat Abbott terpukul hebat melihat kekasihnya tewas. Namun, Abbott sadar ia tak punya waktu untuk larut dalam duka. Situasi harus segera dibalik. Tapi Abbott tetap bersumpah membalas kematian Nurul. Mereka pun menyusun rencana baru. Dari pengamatan mereka, sniper menggunakan teropong termal untuk mendeteksi pergerakan di kegelapan. Mengetahui itu, Abbott dan Griff melakukan hal edan. Melihat tubuh Nurul tergeletak tak bernyawa, emosi Abbott meledak. Ia kehilangan kendali dan nekat menyerang sniper secara langsung. Now what? Bait. Fuck! Come on out, you coward bitch. She deserved what she got. No, you don't get to talk about her. Sayangnya, tindakannya berujung fatal. Abbott tertembak di kaki dan senjata sniper kini tepat mengarah ke kepalanya. Di saat genting itulah Griff yang lupa kakinya luka langsung bertindak cepat. Hey, cock shooter! Get fucked. We can both walk away from this. Just need to kill your partner first. That's enough. Griff berhasil membunuh si sniper. Sementara itu Abbott hampir sekarat. Namun beruntung peluru hanya mengenai lengannya. Mereka berhasil bertahan. Sekali lagi lolos dari maut. Film pun berakhir dengan dua agen federal yang selamat dari pembantaian di pegunungan perbatasan Meksiko meninggalkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya isi flash disk itu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi apa pelajaran dari film ini? Ingat, cinta itu buta, tapi jangan sampai bikin pian bego. Hati-hati, musuh terbesar itu kadang bukan orang jauh, tapi orang yang tidur di sebelahmu.
Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini sementara terpaksa numpang di channel ini sampai masalah di channel nobar kelar. Tapi ingat, Mang Tobi yang real, asli, ori, yang ada Mas Yononya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono tolongin dong passwordnya. Aduh, channelnya kena take down ini Mas. Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.